Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati Ningrat, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 9 Garut. Pada kesempatan bulan Agustus ini ada permasalahan yang terjadi di sekolah kami. Itu waktu kejadiannya pada hari Selasa pada tanggal 23 Agustus 2022. Permasalahannya adalah ada seorang siswi yang menangis histeris di dalam kelas, dan inilah kronologinya. Permasalahannya pada siswa yang terjadi pada bulan Agustus itu sebenarnya sangat beragam. Nah, salah satu peristiwa yang sangat menonjol yaitu yang menimpa seorang siswi di kelas saya, di mana saya sebagai wali kelas siswi tersebut. Kejadiannya bukan pada jam pelajaran saya, namun karena siswi tersebut adalah wali kelasnya saya, jadi saya turun tangan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang menimpa siswi tersebut. Berawal ketika tiba-tiba seorang siswi menangis dan menjerit-jerit di dalam kelas. Kemudian spontan guru kelas yang ada waktu pelajaran itu bersama teman-teman siswi tersebut menenangkan dan kemudian membawanya ke ruang UKS. Nah, di ruang UKS ini dia masih menangis terseduh-seduh sambil berbaring di pelbet, ya, kemudian ditenangkan oleh petugas dari UKS. Beberapa menit kemudian petugas UKS menghubungi saya sebagai wali kelas siswi tersebut. Dan ketika saya datang, petugas UKS sudah menceritakan kronologi kejadiannya kepada saya. Pada waktu itu keadaan siswi tersebut masih menangis tapi sudah mulai tenang, tidak menjerit-jerit. Kemudian saya dekati dia. Kemudian saya ajak ngobrol pelan-pelan apa yang menjadi permasalahannya. Pada waktu itu keadaannya masih emosi dan masih menangis. Saya pegang tangannya dan berbicara secara pelan. Saya tanyakan apa yang telah terjadi. Akhirnya dia mau bercerita, mau menjawab bahwa dia merasa capek, tertekan, dan takut. Itu dia sebenarnya termasuk siswa aktif di sekolah, namun ternyata ada permasalahan di dalam keluarganya. Mama dan abang yang nomor 1 katanya termasuk sedikit kasar kepada dia dan suka ringan tangan, sehingga menimbulkan rasa ketakutan jikalau sedikit saja ada permasalahan yang terjadi pada dirinya. Abang dan mamanya selalu berkata dengan nada tinggi dan kasar, dan kadang sedikit ada kontak fisik katanya. Dan pada akhirnya dia tidak mau bicara, dia diam, dia pendam, dan tidak mau bercerita kepada keluarganya apa yang sedang dia alami. Nah, padahal sebenarnya pada waktu itu dia merasa capek dan merasa lelah dan ingin beristirahat. Karena beberapa minggu ke belakang dia aktif di kegiatan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika saya lihat menelik keadaan keluarganya termasuk orang yang cukup, ya, lumayan, karena keluarganya memiliki sebuah toko pakaian. Nah, setelah saya berbicara dari hati ke hati dan saya bersedia menampung keluh kesahnya, untuk sementara siswi tersebut kelihatan agak tenang, ya. Kemudian bahkan sudah mulai tersenyum dengan kata-kata yang saya lontarkan, dengan sedikit jokes yang saya sampaikan, yang saya utarakan. Kemudian saya katakan bahwa dia tidak usah takut lagi karena saya akan berbicara dan bertemu dengan kedua orang tuanya dan tentunya abangnya yang nomor 1 itu. Kalau yang nomor 2 tidak begitu suka ringan tangan. Dan saya lakukan itu di kemudian hari, ya. Beberapa hari kemudian saya bertemu dengan keluarga siswi tersebut setelah saya datangi rumah orang tua siswi tersebut, kemudian mengobrol tentang anaknya, bagaimana anaknya aktif di sekolah dan lain sebagainya. Dan kelihatannya kedua orang tuanya dan abang siswi tersebut mulai bisa mengerti keadaannya, mulai mengerti keadaan siswi tersebut yang
memerlukan istirahat di rumah, dan ketika ada permasalahan dia ingin curhat dan lain sebagainya. Jadi saya tekankan kepada keluarganya untuk supaya sedikit mengerti tentang apa yang dialami oleh siswi tersebut. Ya, setelah saya datangi rumahnya, kemudian saya perhatikan beberapa hari kemudian siswi tersebut sudah mulai ceria lagi dan bisa tersenyum, dan sudah tidak muncul lagi berita negatif tentang keluarga siswi tersebut. Nah, mungkin itulah salah satu masalah yang terjadi dan sangat menonjol di bulan Agustus, di antara belasan peristiwa yang terjadi di bulan Agustus di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 9 Garut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semoga baik-baik saja.